Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rizkiana, NIM 1916001 dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik kasar pada anak usia dini dan perkembangan aspek fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, perkembangan motorik kasar anak usia dini. Motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar, meliputi gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakan motorik kasar merupakan bagian dari aktivitas yang mencakup keterampilan otot-otot besar dengan mengutamakan kekuatan fisik dan keseimbangan. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan yang membutuhkan koordinasi bagi tubuh, otot, dan saraf. Keterampilan motorik kasar meliputi keterampilan otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh, seperti berjalan dan melompat. Menurut Brik Suyadi 2010, semakin anak bertambah dewasa dan kuat tubuhnya, maka gaya geraknya semakin sempurna. Keterampilan koordinasi gerak motorik kasar meliputi kegiatan seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Keterampilan koordinasi motorik kasar mencakup ketahanan, kecepatan, kelentukan, ketengkasan, keseimbangan, dan kekuatan. Keterampilan koordinasi motorik kasar dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuhnya. Yang kedua, cara merawat kebutuhan untuk menjadi anggota tubuh tetap sehat. Melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara kontrol. Yang ketiga, seimbang, melatih motorik kasar dan kekuatan, kestabilan, keseimbangan, kelentukan, dan kelincahan. Perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini memiliki tujuan, yaitu memperkenalkan gerakan kasar, melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan, dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan dengan cara hidup sehat. Manfaat perkembangan motorik kasar bagi anak usia dini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan dengan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani anak yang kuat dan terampil. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik pada anak usia dini, diantaranya faktor makanan, faktor pemberian stimulus, kesiapan fisik, jenis kelamin, dan faktor budaya. Cara mengoptimalkan perkembangan motorik kasar anak usia dini, yaitu melalui aktivitas bermain seperti bermain bola, menari, bermain perang-perangan, berolahraga, termasuk senam. Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak bisa berbeda-beda, namun demikian ada patokan umur tentang kemampuan apa saja yang perlu dicapai seorang anak pada usia tertentu. Pencapaian perkembangan motorik kasar pada masa anak-anak secara singkat dapat digambarkan seperti anak pada usia 2-3 tahun berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi ke rendah dengan berpegangan. Yang selanjutnya umur 3-4 tahun, berlari sambil membawa sesuatu yang ringan atau bola, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm, meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerak pohon kelinci melompat. Yang selanjutnya umur 4-5 tahun, menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, melakukan gerakan menggantung, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi, melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menandang sesuatu secara terarah, memanfaatkan alat permainan di luar kelas.
Yang kedua, perkembangan aspek fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerak jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah, dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan motorik anak usia dini. Pemberian stimulasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Memberikan waktu yang banyak untuk anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perkembangan motoriknya, dan pengawasan yang tepat merupakan salah satu usaha yang tepat dalam mendukung perkembangan fisik motorik anak usia dini. Ada beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget adalah yang pertama, tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerakan-gerakan refleks. Bahas awal waktu sekarang dan ruang yang dekat saja. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Masa ini kemampuan menerima rangsangan yang terbatas. Anak mulai berkembang kemampuan bahasanya walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Yang ketiga, tahap konkret operasional, 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Yang keempat, tahap formal operasional, usia 11 sampai 15 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi maupun berpikir abstrak. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Keterampilan motorik anak terdiri dari keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak berkembang pada motorik kasar. Setelah usia 5 tahun baru terjadi perkembangan motorik halus. Pada usia 4 tahun anak-anak masih suka jenis gerak sederhana seperti berjingkrak-jingkrak, melompat, berlari ke sana kemari hanya demi kegiatan itu sendiri, tapi mereka sudah berani mengambil resiko. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Umur 2 tahun anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam. Cukup lebih luas adalah antara rentang 42 sampai 672. 2 tahun lebih tua anak-anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda, dengan rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak-anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca, anak juga semakin banyak menambah kosakata. Anak dapat belajar bahasa melalui membaca buku cerita dengan nyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa. Yang keempat, aspek perkembangan sosio-emosional. Masa TK merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal, seperti yang diungkapkan oleh Harlow, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru perilaku, kelekatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.